Ayo kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan ya. Bapak di surga, terima kasih sekali Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, supaya kami diberi kerendahan hati untuk menerima firman kebenaran. Supaya kami boleh hidup semakin berkenan kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman Tuhan memberikan harapan kepada kami, biar firman Tuhan memberikan meaning kepada hidup kami, biar firman Tuhan boleh mengubah hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, berbicara dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Injil Markus pasal yang ke-9. Injil Markus pasal yang ke-9. Markus pasal yang ke-9 ya. Kisah ini menarik mengenai judul dari Alkitab kita, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu ya. Mengapa menarik? Karena cerita ini dimulai di ayat ke-14 dan selesai di ayat yang ke-29. Berapa itu? 15 ayat ya. 15 atau 16? 29 dikurangin 14 ya, 15 atau 16 gitu ya. Biasanya kalau ada kisah mujizat begitu ya, atau cerita-cerita di cerita ya, bukan Yesus kalau mengajar lain, kalau Yesus mengajar A B C D lain, tapi kalau cerita entah itu roh jahat diusir, disembuhkan gitu, biasanya enggak semua, itu pendek-pendek 5 ayat selesai gitu. Jadi Yesus datang ketemu dengan orang yang sakit atau orang yang kerasukan setan, diusir, kamu sembuh, kemudian pergilah, selesai gitu. Tapi ini kok detail sekali, panjang sekali, ini menarik. Maka itu saya dari pasal 9 saya milih ayat ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, kembali dari mana? Dari gunung. Nah, saya juga mau bahas ini, tapi bukan hari ini, next time. Kembali dari gunung. Jadi kalau saudara lihat tuh ayat pasal 9 di awal tuh Yesus dimuliakan di atas gunung, atau yang kita kenal dengan istilah transfigurasi. Ya, kalau yang tahu-tahu sedikit-sedikit mengenai teologi gitu, ini namanya the transfiguration. Jadi di atas gunung Yesus bersinar-sinar pakai pakaian putih, ada Musa dan ada Elia di atas. Lalu Petrus bilang, ayo kita bikin kemah 3 katanya. 1 buat Elia, 1 buat Musa, 1 buat kamu gitu kan. Nah, nanti deh ya. Terus siap turun dari gunung. Yang diajak cuma 3, emang cuma Petrus, Yakobus dan Yohanes. Melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Kenapa tercengang? Ya, kita enggak tahu ya, tapi bergegas. Jadi tadinya ribut diskusi gitu, murid-murid sama ahli Taurat gitu ya, enggak tahu diskusi apa. Lihat, kalau sekarang barangkali lihat Michael Jackson datang, semua ke Michael Jackson. Sudah mati ya. Sekarang siapa yang top? Enggak tahu deh ya. Siapa? Lady Gaga. Wah, lari ke Lady Gaga gitu ya, meninggalkan semua kesibukan gitu, terus lari ke dia. Tapi dia enggak sebutkan kenapa gitu. Karena Yesus tidak habis menyembuhkan orang, Yesus tidak baru mengajar. Biasanya kalau dia mengajar seorang amazed gitu ya, biasanya Yesus menyembuhkan orang sakit, terus orang, wah, tapi ini baru turun dari gunung. Ini kemungkinan aja ya. Kemungkinan sisa-sisa transfigurasinya masih ada, wajahnya masih bersinar. Kemarin waktu retreat, ini sharing aja nih ya, Pastor Obadiah, di Korea, orang apapun denominasinya, bukan cuma karismatik, mau presbyterian, mau metodis, orang-orang berdoa jam 5 pagi. Mau tanya sama William tuh, mertuanya William itu, jam 5 pagi sudah ke gereja itu berdoa. Jadi orang Korea itu berdoanya kuat sekali. Dan kata Pastor Obadiah, ini waktu retreatment, itu kalau habis berdoa, katanya loh ya, kita nggak tahu, saya nggak pernah lihat. Itu katanya kalau keluar dari gereja itu katanya wajahnya bersinar. Yes or no, I don't know. Ya, tapi orang Korea terkenal dengan kuat doanya, bukan cuma Pentakosta, bukan cuma karismatik, semua pagi-pagi mulai dengan doa, kayak Martin Luther itu ya. I am too busy, that's why I need my first 3 hours berdoa gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kemungkinan Yesus baru turun dari gunung, wajahnya masih bersinar-sinar gitu. Jadi orang, ini apa ini? Yesus kok berubah gitu ya.
datang kepada Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari antara orang banyak itu, ini orang laki-laki, guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Ya, jadi ada roh yang membisukan anak ini, tidak bisa bicara, bukan dari lahir, tapi dari sejak dia kecil. Ya, Dan setiap kali roh itu menyerang dia, ya, attacking, seizing, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, gitu ya, kayak orang kedinginan, gitu ya. Lalu mulutnya berbusa, tubuhnya menjadi kejang-kejang, dan aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak bisa, murid yang lainnya itu. Kata Yesus pada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ini Yesus bisa ngomong gini kalau di Injil Markus. Ya. Yesus itu paling kasar di Injil Markus. Tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Jadi show off gitu, rohnya show off melihat Yesus. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Ya, ini intentional, pertanyaan penting. Beda dengan pertanyaan yang orang buta sejak lahir kemudian muridnya nanya, ini dosa bapaknya apa dosa ibunya? Ingat ya kisah itu ya. Kalau ini bukan sejak lahir gitu ya. Lalu jawabnya sejak masa kecilnya, jawab bapaknya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, bahasa Inggrisnya kalau if you can gitu ya, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Yesus bingung gitu ya. Nah, ya Yesusnya bingung dengan kata-kata orang tua ini. Jawab Yesus, katamu if I can gitu. Ngerti ya? Jadi misalnya ini orang kaya sekali, misalnya terus datang ke aku tidak bisa makan hari ini, kehabisan duit. Bisa enggak minjemin aku $100 deh, supaya aku bisa makan hari ini. Karena dia orang kaya, dia nanya, if I can, of course I can. Wah, aku orang kaya, duitnya banyak, cuma $100. Yesus bingung, dia nanya, if I can. Nah, dia bilang, the problem, ini kalau saya yang nulis Markus, the problem is not if I can, ya, the problem is this, ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bukan God can or God cannot, tapi you believe or you don't believe. Itu isunya. Ya. Kemudian ayat 24 ini menarik sekali nih kata orang ini. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tapi dia tidak berhenti di situ. Ya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi ini kalau saya bikin drama dia, bapaknya nih ngomong, I believe, tapi terus dia mikir, do I believe? Sering ngerti ya? I believe, do I believe? Help me God. I am who do not, I am who do not ya. I who do not believe, gitu ya kira-kira ya. Aku nih belum bisa percaya, tapi aku mau percaya. Tolong aku gitu ya, kira-kira begitu. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang, berkerumun, ia menegur roh jahat dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan masuk lagi ke dalamnya. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir dengan doa. Ya, berapa poin khotbahnya? 3. Lulus ya, yang jam 3. Ya. Nah, yang pertama nih ya. Yang pertama, di dunia ini ya, kita orang percaya, dalam kehidupan kita ada Tuhan ya, ada Tuhan kan,
Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan dunia, Tuhan yang mengirimkan Tuhan Yesus ya, yang menyelamatkan kita di atas kayu salib. Ada Roh Kudus ya. Tuhan naik ke surga, kemudian dikirimlah Roh Kudus untuk menyertai kita dan memberi kuasa dalam pelayanan kita. Itu satu grup ya yang baik ya. Ada manusia itu kita ya, yang ke gereja hari Minggu, hari-hari lainnya kita bekerja, ada pelayanan ini dan itu, punya keluarga. Kita manusia. Ada yang tidak kelihatan ya, ada yang tidak kelihatan tapi in reality exist, yaitu roh jahat ya. Roh jahat mau ganggu kita ya. Roh jahat itu mau menjauhkan kita dari Tuhan, dan dia bekerja bukan hanya kepada orang-orang yang kesurupan seperti tadi yang kita baca itu, dia juga bekerja dalam hidup kita gitu. Maksudnya apa? Dia juga ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Dia juga ingin membuat kita malas beribadah kepada Tuhan. Dia juga ingin membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Dia juga ingin membuat kita malas melayani. Dia juga ingin membuat kita, kalau anak-anak, ingin dibuat supaya anak-anak memberontak kepada orang tuanya. Dia juga ingin membuat suami atau istri tidak setia kepada pasangannya gitu ya. Oh, we don't know, tapi he is at work. Saya pakai kata he ya. Sebetulnya iblis itu menarik ya, karena iblis itu di dalam Alkitab ada 3. Ada versi feminin, ada maskulin, ada netralnya. Jadi kalau diabolos tahu ya, diabolos itu iblis laki-laki diabolos gitu ya. Tapi ada juga satana itu netral gitu ya. Jadi macam-macam gitu ya. Nanti kapan-kapan kita belajar soal iblis ya. Anyway, dia bekerja itu meskipun kita ini bukan orang yang kesurupan seperti anak itu, tapi dia bekerja. Dia kalau saudara-saudara merasa satu kali dalam keadaan sehatnya, nggak sakit, malas ke gereja. Cuaca baik, semua perfect gitu. Malas saja, nggak ada kegiatan yang lain, cuma malas saja gitu ya. Kita bukan selalu mau menuduh iblis ya, mungkin emang saudara malas gitu atau saya malas gitu. Tapi in a sense ketika saudara malas ke gereja, iblisnya tepuk tangan. Dia senang. Karena apa? Karena kita tidak connected dengan Tuhan pada hari itu, kita tidak beribadah, kita tidak worshiping dia, worshiping as a family gitu ya. You can worship at home tentunya. Terus kalau saudara misalnya mau berbuat dosa gitu, yang sudah tahu ini dosa nih, sering ya kita nih, jangan saudara, kita semua tahu ini salah nih, tapi aduh Tuhan sekali ini saja gitu ya. Meskipun kita tidak mau blaming on itu iblis ya, kasihan kalau kita tuduh dia terus gitu ya, padahal yang salah kita kan. Tapi kalau kita kemudian jatuh dan melakukannya dan dia bersorak-sorai, wah gitu ya. Nah, kisah ini menceritakan bahwa that power, mungkin kalau kita sering bilang bahwa Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, tapi dia pribadi. Iblis itu juga bukan cuma kuasa, dia juga pribadi yang ingin menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan, itu eksis. Kita lihat di kisah ini. Nah, dia eksis. Ada 2 yang diceritakan di sini. Yang pertama, kalau dia itu pasif, ya, kalau iblis itu pasif. Ini kita looking at the Bible ya, ayat ini ya. Saya nggak mau berteologi. Iblis itu pekerjaannya itu apa itu ya? Kemarin saya nanya sama Ali bahasa Inggrisnya apa gitu ya, bahasa Inggris. Jadi iblis itu membuat kita tidak mampu, ya, tidak mampu. Tidak mampu apa? Kalau orang bisu ya tidak mampu berbicara. Kalau orang tuli tidak mampu mendengar. Kalau orang buta tidak mampu melihat. Ini kisah ini loh. Jadi si roh itu enggak dari lahir. Kalau dari lahir kita ini intentionally dikatakan sejak Yesus tanya sama orang itu, sejak kapan itu dia itu bisu dan tuli gitu ya. Kalau kita jawabnya sejak lahir, maka orang bisa bilang oh ini keturunan ya, genetik gitu ya, atau mungkin seperti yang orang buta ditanya ini dosa mamahnya atau dosa papanya nih anak ini buta gitu ya. Tapi ini bukan, ini lahirnya normal. Enggak bisu, enggak tuli, tapi sejak kecil kemudian
dia bisu dan tuli, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang betul ya, disabling ya. Ya, jadi yang kemudian menutup mulutnya, menutup telinganya itu untuk harusnya normally orang ini harusnya able to speak and able to hear, tapi sama si roh itu dibuat disable. Nah itu dalam situasi normal. Jadi kalau saudara mengalami hal seperti itu, atau mungkin bukan mengalami, tapi saudara mesti aware bahwa roh ini akan membuat saudara disable. Ya, disable itu apa? Ya kalau kita ngomong soal pelayanan, will disable you untuk melayani Tuhan. Ya, kalau saya sebagai bapak misalnya, roh ini, dia akan disable me to be a good father. Saya bisa jadi bapak yang baik, tapi roh ini akan disable you to be a good father. Kalau kalau kita mother, kalau ibu-ibu ini mother, roh ini akan apa? Disable you to be a good mother, disable you to be a good wife, disable you to be a good husband, disable you to be a good kids, disable you to be a good student, a responsible Christian student, tentu anak-anak Tuhan yang responsible, dia akan disabling. Ya, itu dia nggak ngapa-ngapain tuh, tapi roh ini maunya disable, menonaktifkan potensi kita gitu. Kita punya potensi dari Tuhan gitu ya, punya segala macam potensi gitu. Untuk masak, untuk apa saja itu potensi gitu ya. Tapi sama roh ini di disabling. Kalau kita enggak memakainya, dia tepuk tangan. Aku berhasil karena apa yang dikasih Tuhan dalam hidup manusia enggak dimanfaatkan, senang dia. Rohnya senang gitu ya. Jadi dia pekerjaannya disabling. Tapi itu ringan. Tapi kalau dia lagi aktif, kalau dia lagi aktif ini, kalau rohnya lagi aktif, wah ini yang bahaya. Dibanting-banting keluar berbusa. Nah ini mungkin jarang kita lihat dalam kehidupan kita. Giginya tuk gitu ya. Ini kayak orang kesurupan. Ya. Saya ingat waktu nyiapkan khotbah ini, saya ingat waktu saya SMP dulu. SMP kelas 1 nih. SMP kelas 1 habis akhir tahun kita piknik ke Cipanas, nginep berapa malam sama guru, sama beberapa guru, anak-anak gitu ya. Terus satu malam, bukan malam tengah malam, evening gitu, ada teman saya masih ingat namanya, perempuan, namanya Hilda, kesurupan nih, kesurupan, tentu gurunya, saya SMP Kristen kan, jadi meskipun SMP saya enggak biasa handling orang kesurupan gitu ya, tapi ya udah guru-gurunya ngumpul, mungkin ada 7 orang, saya enggak tahu kenapa, saya belum ngapa-ngapain SMP kelas 1, enggak tahu kok saya ada di ruangan itu sama si Hilda itu, ya sama ada 3 guru, mungkin teman saya ada 1-2. Perasaan saya satu SMP saya cuma ikut-ikut vokal grup di ada namanya remaja pintu air tuh, ikut-ikut vokal grup gitu doang tuh, berdoa di depan juga nggak pernah saya, tapi saya nggak tahu kenapa saya ada di situ, terus mendoakan sampai anak ini tenang gitu ya, saya jadi inget gitu ya. Nah saudara, kita nggak banyak mengalami itu, saya nggak tahu saudara pernah mengalami itu, pernah melihat itu atau enggak ya, tapi ini kalau dia aktif, tadi kita baca dalam bahasa Indonesia ketika roh itu menyerang gitu ya, atau kalau NIV dia pakai seizing gitu, mencengkeram gitu. Akibatnya itu mulutnya bisa keluar busanya, terus bisa diseret ke api, diseret ke air. Ini roh bisa mau membinasakan orang ini. So dangerous ya, hebat sekali gitu ya, berbahaya sekali. Ini in reality exists ya, enggak banyak gitu ya. Nah saya belajar dari firman ini. Poin pertama kan, ada 3 poin kan. Nah kita seringkali mengatakan dalam hidup kita that we are okay, ya kita tidak pernah mulutnya berbusa-busa, barangkali kita tidak pernah lihat anak kita mulutnya berbusa-busa, kita tidak pernah lihat anak kita membanting-bantingkan diri, bahkan anak kita tidak bisu dan tidak tuli barangkali, tidak ada semua yang ditulis ini kita pernah saksikan di anggota keluarga kita, mungkin ya, dan kita mengatakan oh aku baik-baik saja, roh jahat tidak bekerja dalam hidupku, gitu ya, kita kadang-kadang berpikir seperti itu. Tapi saya waktu merenungkan ayat ini again and again gitu ya, saya berpikir yang barangkali yang lebih dangerous itu ketika roh ini tidak menyerang sebetulnya, ketika roh ini pasif, ketika dia simply disabling kita.
gitu. Jadi apa mungkin kalau dihitung dari semua orang di dunia ini yang pernah kerasukan seperti anak itu mungkin minority. Ya, itu iblisnya aktif bener itu ya, aktif bener ingin menghancurkan orang itu mungkin minority. Tapi majority dia silent aja. Dia cuma disabling aja. Ya kalau Tuhan itu to empower orang, yaitu kalau Tuhan itu membuat kita itu apa tuh ya, memberikan kuasa, empower, memberikan kekuatan untuk berbuat sesuatu, ini kayak melemahkan, disabling kita untuk melakukan sesuatu. Nah, saya pikir-pikir ini musuh dalam selimut nih. Ya ini yang berbahaya. Waktu pastor retreat, bukan cuma dengar firman Tuhan, kita watching movie, ya kita watching movie, bukan Christian movie loh, ya secular movie. Kita watching tentang Perang Dunia Kedua. Bagaimana ini tentang Kanada, bagaimana Kanada tentara-tentaranya tuh ikut membebaskan negeri Belanda tuh ya. Jadi negeri Belanda itu bisa bebas, itu bukan majority tapi peran salah satu yang utama itu tentara Kanada sebetulnya, ya datang ke sana gitu ya. Apa namanya? Dan seperti biasa dalam setiap perang gitu, perang kalau cuma tembak-tembakan tidak ada story-nya kan, tapi ada story-nya karena apa? Karena ada yang berkhianat, ada yang orang Nazi ya sebetulnya pro Jerman tapi menolong orang-orang Belanda untuk bisa dibebaskan. Ya selalu ada musuh dalam selimut dan kisah itu menjadi menarik dan yang menang, yang harusnya menang jadi kalah, yang harusnya kalah jadi menang gara-gara musuh dalam selimut. Kalau cuma tembak-tembakan gitu, film perang mah nggak seru gitu ya. Jadi musuh dalam selimut. Nah ini musuh dalam selimut itu bukan kesurupan. Kalau kesurupan itu iblis sudah attacking frontally gitu ya. Wah itu sudah cerita lain itu ya. Tapi apa namanya iblis in majority itu seringnya bekerja sebagai musuh dalam. Kita nggak tahu bahwa dia bekerja dalam hidup kita. Nah itu yang super dangerous. Kita merasa aman. Tapi sebenarnya dia sedang disabling. Mungkin bahasa Indonesianya yang saya temukan paling baik itu adalah melumpuhkan. Dia melumpuhkan kita. Kita bisa berbuat hal banyak, tapi kita dilumpuhkan. Barusan aja nih saya ngobrol sama orang di depan, orang bule di parkiran, janjian ketemu terus dia ngobrol-ngobrol gitu. Dia cerita sama saya udah notice nih orang pasti dia punya passion sesuatu gitu ya. Dia cerita bahwa anaknya pintar main biola. Dan anaknya itu, dia cerita anaknya itu pengen supaya hidupnya itu meaningful. What is he doing? Dia main di rumah-rumah orang tua. Ya, terus saya cerita sama dia, dulu Keiko waktu kecil, ya memang waktu kecil kita diajak sama Ibu Yani itu ya, datang ke rumah orang tua, senior home. Kemudian anak-anak sekolah minggu kita bawa nyanyi gitu ya, terus dipencar gitu anak-anak mendoakan senior member dari senior home itu orang-orang tua nangis tuh, didoakan sama anak-anak kecil tuh nangis gitu ya. Dia cerita bagaimana anaknya tuh ingin supaya hidupnya tuh impactful, meaningful gitu ya. Dan dia sharing sama saya, nggak tahu dia Kristen apa enggak, saya nggak tahu. Dia bilang sama saya, daripada anak-anak kita itu captivated by video game, dia sebut apa tuh, Mario, Mario apa gitu. Selain Mario tuh dia nyebut apa lagi? Minecraft apa ya. Wah saya bilang aku enggak tahu tuh semua itu tuh, aku enggak tahu, aku enggak punya video game di rumah gitu. Aku bilang sama dia. Iya, dia bilang daripada anak-anak kita itu terjebak di situ, wah Tuhan kita pushing anak-anak kita supaya hidupnya itu punya meaning. Nah, saya bilang seharusnya bukan cuma anak-anak, kita semua yang sudah dewasa, yang sudah senior, kita itu diciptakan Tuhan, dipanggil Tuhan supaya hidup kita itu punya meaning. Tapi musuh kita itu, musuh dalam selimut itu dia disabling, dia melumpuhkan kita sehingga potensi kita itu tidak kita pakai sebagaimana mestinya. Itu poin yang pertama ya. Nah poin yang kedua, ini poin yang kedua saya baca ya. Ayat 24, ayat 23 deh, 23 sama 24. Jawab Yesus katamu, jika engkau dapat, ini tadi yang saya ulang itu ya, jika engkau dapat, gitu kan, orang tuanya bilang, Tuhan Yesus kalau kamu bisa, ya, maksudnya kalau kamu mampu, ya, kalau kamu kalau kamu berkuasa, gitu, punya kuasa yang cukup, ini kamu bisa menyembuhkan, bisa. Yesusnya bingung, loh. Jadi orang ini bukan orang ini, Yesus kok kamu kok kayaknya meragukan ya, aku ini bisa berbuat sesuatu. The problem atau the issue itu bukan aku bisa atau tidak bisa.
Tapi kamu percaya atau tidak percaya? Nah, ini menarik saya. Ini realita yang harus kita hadapi. Saya ambil contoh misalnya ya, ambil contoh. Ini tadi sudah sharing ya, karena dia sharing ya saya ambil contoh aja. Pengen dapat PR ya. Sekarang kan kalau saya tanya sama percaya nggak Tuhan Yesus bisa kasih PR? Percaya. Oh nggak dapat. In konflik. Ini kan kalau kamu percaya semua bisa gitu kan. Ini bukan di Tuhan lagi loh, ini di manusianya gitu. Kalau kamu percaya bisa. Beda dengan waktu Maria ibunya Yesus dikunjungi sama malaikat. Ya, waktu Yesus belum lahir tuh, ingat kan di Lukas tuh ya. Bagaimana caranya? Dia ngomong sama Gabriel, aku belum pernah bersetubuh dengan orang laki-laki. Malaikatnya bilang apa? Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu bagi Tuhan. Tapi ini beda. Setelah Yesus lahir, dia tidak ngomong seperti malaikat itu. Ini bukan bagi Tuhan. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Kalau tadi di Lukas pasal 1, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi ini bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, ini tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Ini saya tidak mau simplify, tapi saya mau ngambil contoh itu. Lalu yang terjadi apa? Lalu yang terjadi orang begini. Orang kemudian berteologi. Dan teologi tidak salah ya. Orang membangun teori. Lalu orang bilang gini ini misalnya orang bilang sama saya. Pak Eri kan harus kehendak Tuhan. Ya. Oke. Kalau gitu kita berdoanya gini. Tuhan aku percaya ya. Aku percaya gitu kan. Tapi kehendakmu terjadilah. Ya, jadi kalau nggak dikasih PR ya nggak apa-apa gitu kan. Itu adalah teologi sekali lagi teologi nggak salah ya. Itu adalah teologi yang softening the statement. Statementnya Yesus adalah semua orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tapi kita softening sedikit karena apa? In reality ternyata banyak yang aku percaya ini, aku beriman bakal punya rumah gedung, tapi rumahnya tidak pernah gedung gitu kan. Jadi gimana? Ya kehendak Tuhan yang terjadi. Aku percaya ini gereja bisa penuh gitu ya, House of All Nation di Calgary. Tapi ya terserah kehendak Tuhan deh gitu ya. Kan by idean kehendak Tuhan gitu kan. Wah, aku percaya orang ini adalah jodohku, tapi kemudian setelah 3, 4, 5 tahun putus, dan we said, ya ini is the will of God. Ya, it's better for me to punya spouse yang God's will daripada yang my will tapi bukan God's will gitu kan. Padahal waktu pacaran setahun barangkali aku percaya gitu ya. Ini bakal in reality tidak terjadi seperti itu. Aku percaya Tuhan akan memberikan aku pekerjaan, tapi kok lama sekali ya. Ya mungkin terus kita timing lagu tadi, God's timing. Itu juga softening, itu softening. Ya, softening karena yang kita percayai tidak terjadi-jadi. Jadi kalau bukan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Itu salah enggak? Enggak salah ya. Memang waktu Tuhan waktu yang terbaik. By the way, enggak tahu mungkin lagu itu lagi viral ya kemana-mana ya. 2 hari yang lalu pendeta saya ulang tahun, saya kirim, Pak happy birthday ya. God bless you and bla bla. Kemudian dia balesin saya video klip lagu tadi itu. Ya jadi saya pikir apa lagu tadi baru viral gitu ya. Ya, kita lalu bilang yang terbaik adalah kehendak Tuhan. Saya juga amin, yang terbaik adalah kehendak Tuhan. Yang terbaik adalah waktu Tuhan, saya juga amin. Tapi ini statement muncul dari mulutnya Tuhan Yesus. Kalau saudara tahu Red Letter Bible itu semua yang muncul dari mulutnya Tuhan Yesus diwarnain merah. Ini warnanya merah ini. Tuhan mengatakan bagi semua yang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi the key itu bukan lagi di Tuhan. The key itu somehow ada di human being. Nah sekarang gimana? Orang itu bilang kan karena dia sudah berapi-api pengen anaknya sembuh. Bayangin punya anak muntah-muntah, ditarik ke api, sedihnya kayak apa sebagai orang tua. Kalau itu anaknya orang lain, kita tidak pernah mikir. Paling kita kasihan ya, kasihan. Tapi kalau itu bapaknya sendiri, bayangin seperti apa. Jadi dia buru-buru, tidak mikir, dia bilang, Lord, I believe. Setelah ngomong baru dia mikir. Ya, do I really believe? Terus dia langsung recover dengan second statement. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dia bilang gitu. Tolonglah. Jadi sebenarnya kita mesti
be honest gitu ya. What kind of belief yang bisa making everything possible? Barangkali apa yang kita sebut bahwa I believe itu belum seperti apa yang Tuhan ingin kita percaya. Ya, jadi kita ngomong I believe kayak bapaknya tadi, karena udah pengen sekali supaya anaknya sembuh. Saya enggak bayangin seperti, saya kalau baca Alkitab suka bayangin orang-orang yang di situ gitu. Bayangin bapaknya gitu, ya saya praise God, thank God, anak-anak saya meskipun nakal, di rumah masih oke gitu ya. Yang punya anak-anak nakal ya suka mengeluh gitu ya, masih oke. Bayangin kalau punya anak seperti ini. Nggak bisa bayangin saya seperti apa, saya bisa uring-uringan, bisa frustasi dan segala macam gitu ya. Udah nggak punya jalan keluar. Lalu saya bilang I believe, dan kita berhenti sejenak, kita berpikir, do I believe? Do I really believe? Ya, bahwa everything itu bisa terjadi. Lalu dia tidak mengatakan kehendakmu Tuhan, dia tidak mengatakan waktumu Tuhan yang terbaik, tapi dia mengatakan help me who do not believe. Bahwa actually kita itu tidak betul-betul, orang ini tidak betul-betul believe gitu ya. Nah, ini poin yang kedua. Saya lihat orang ini very humble. Yang ingin ditonjolkan adalah the humility, kerendahan hati orang ini untuk mengakui bahwa aku tidak powerful enough, aku tidak good enough to believe at the level yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, aku believe Yesus adalah Tuhan, aku believe kehendaknya sempurna, aku believe waktunya sempurna, tapi aku tidak believe seperti yang Tuhan bilang, kalau engkau believe, apapun bisa terjadi. Aku tidak sampai di level itu belief-nya. Nah, jadi ayat ini tidak menuduh kita untuk, ternyata imanku kurang ya. Saya mungkin juga tidak sebaik orang ini. Tapi ayat ini menegur kita atau mengajak kita untuk humbling ourselves before God. Kalau kita berani mengatakan, God, I believe in you. Saya ini orang percaya, kita orang Kristen sebutnya believers kan. Tapi kita mungkin perlu berhenti few seconds. Do I really believe in Him? Kalau kita mengatakan I believe in Him, what quality of belief, what quality of faith I have in Him? Dan kita perlu minta tolong, meskipun kita believers, ke gereja, ikut persekutuan, baca Alkitab, mungkin kita perlu minta tolong sama Tuhan. God, help me. Kristen nih, ke gereja, member dari gereja, House for All Nation, help me who don't believe actually, untuk bisa growing in our faith. Ya, saya ini contoh untuk poin yang kedua. Waktu saya ngajar dulu, waktu jadi dosen ngajar, saya tanya iman, gitu ya. Iman itu belief dalam perjanjian baru. Saya minta mahasiswa saya memberikan definisi atau memberikan karakteristik tentang iman. Iman itu apa? Gitu ya. Lalu mereka jawab, ya jawabannya tidak ada yang salah. Ini kan exploring ya. Lalu tentu saya ingin memberikan jawaban. Nah, saya bilang bagi saya iman itu adalah sesuatu yang growing. Ya, gitu ya, iman itu satu growing. Jadi iman itu tidak, ini bagi saya, tentu iman itu ada yang lain-lainnya juga, tapi bagi saya yang paling nyantol di kepala saya, yang paling speaking to me, faith is growing. Jadi kalau kita punya faith dan mengaku kita punya iman kepada Tuhan Yesus, that faith has to grow. Jadi kalau faith-nya seember, kita telan nih seember, gitu, harus growing. Ini misalnya ya, jadi 2 ember, jadi 3 ember, dan seterusnya. Kalau faith yang seember itu seember terus, kalau buat saya that is not faith. Atau ya mungkin itu faith yang not growing, which is not faith. Jadi kalau itu faith in God, that faith is growing. Tidak ada habisnya. Jadi saudara tidak bisa mengatakan, aku jemaat ya, ini misalnya ya, aku jemaat ya, imanku harus bertumbuh sampai bisa jadi sama dengan si pendeta, misalnya gitu ya. Terus jadi pendeta berhenti imannya, ya enggak juga. Nomor satu tentu pendeta imannya enggak lebih tinggi dari jemaat.
Ya itu jelas. Cuman mungkin banyak yang berpikir, wah itu kan pendeta ya imannya kuat ya, jadi kita yang jemaat mesti punya iman seperti Pak Pendeta atau Ibu Pendeta. Saya bilang no, ya semua orang Kristen eh, kalau dia punya iman dan faith is growing, dia tidak stagnan. Ya, jadi saudara hari ini kita diingatkan. Tadi kalau poin pertama kita belajar tentang the reality of the evil spirit, begitu ya, dan dia bekerja musuh dalam selimut. Kita juga diingatkan yang kedua bahwa iman yang kita miliki, yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, itu harus growing. Ya, kita tidak pernah sampai kepada final stage, gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, poin yang ketiga. Nah, kita baca ayat terakhir. Ketika Yesus sudah di Roma dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Pertanyaan saya, saudara, waktu Yesus belum turun dari gunung, waktu murid-muridnya sedang dengan orang tua dan anak ini, apa mereka tidak berdoa? Pasti mereka berdoa lah, ya, pasti berdoa. Masih ingat tidak waktu Matius 6, ya, murid-muridnya ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Emang sebelumnya mereka tidak berdoa? Mereka berdoa. Cuman mereka tanya, Tuhan, aku mau tahu your version of prayer. Teach us. Ya, orang Yahudi yang berdoa, ya, kecuali mereka orang kafir, ya, orang Yahudi. Murid-muridnya mungkin bukan orang Farisi. Mungkin bukan orang yang setiap hari berdoa sampai 3 kali atau 4 kali atau 5 kali. Ya, mungkin bukan orang murid Tuhan Yesus, banyak orang-orang yang outcast, ya, nelayan dan segala macam, yang mungkin berdoanya ya pas ingat aja berdoa. Tapi kan juga banyak orang Kristen seperti itu kan, ya, yang berdoa kalau pas ingat aja nggak apa-apa gitu ya, mereka berdoa. Tapi kemudian mereka bilang sama Tuhan Yesus di Matius 6, teach us how to pray according to your version. Versimu berdoa seperti apa? Kemudian doa Bapak kami keluar di situ. Nah, murid-murid ini ya waktu lihat orang kesurupan, ya pasti berdoa lah demi nama Tuhan Yesus. Keluar setan, tapi nggak keluar gitu ya. Atau nggak tahu mereka waktu itu tahu nggak Yesus Tuhan atau enggak gitu ya. Atau barangkali Tuhan, mungkin manggilnya Yahweh gitu ya. Yahweh, tolong ini setannya supaya keluar dari anak ini, tapi nggak keluar. Jadi mereka berdoa. Nah, Tuhan jawabnya jenis ini nggak bisa diusir tanpa doa. Doa yang seperti apa? What version of prayer yang bisa mengusir setan dari anak ini? Gitu kan pertanyaannya seperti itu. Nah, saya juga mikir doa yang seperti apa ya? Gitu ya. Ya, doa yang seperti apa? Saya tidak tahu, cuma saya kalau orang Jawa itu tahu yang namanya, yang bukan Jawa tidak tahu. Tahu tindihan nggak? Tahu tindihan? Setengah tidur, setengah bangun gitu. Ngimpi bukan? Dulu saya sering tuh tindihan. Tindihan tuh pokoknya dalam situasi yang dikejar-kejar setan gitu ya, atau mungkin yang ngejar bukan setan, yang ngejar orang, mau dilindas kereta api gitu ya, di rel mau lewat gitu. Jadi kita pengen bangun gitu ya, tapi susah bangun. Biasanya kita akan, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, ada nggak? Nggak tahu bahasa Inggrisnya. Terus kita akan berusaha geleng-geleng kepala sekuat tenaga supaya bangun, supaya nggak mati kelindes kereta itu gitu ya. Itu namanya tindihan. Nah, saya kadang-kadang, atau bukan kadang-kadang, saya kalau tindihan dulu itu umumnya ketemu setan kalau tindihan. Wah, saya kalau tindihan itu setengah sadar setengah tidur gitu. Jadi saya karena sudah Kristen ya, kalau lagi gitu ya dalam nama Yesus gitu. Pergi kan. Ya, jadi kebiasaan gitu. Jadi ngusir gitu ya. Nah, ini pertanyaannya jenis doa yang seperti apa? Dalam Bible study Ali pernah sharing, doa itu mesti seperti ini, good ya. Memang kemudian saya usul, kadang-kadang kita mungkin dalam 1 bulan perlu bahas doa, topiknya doa 1 bulan ya. Terus let Ali speak one Sunday tentang doa yang dia pelajari. Another Sunday biar Vero yang ngomong tentang doa yang dia pelajari. Nanti on the 3rd Sunday myself, on the 4th Sunday siapa aja, Raymond atau kesaksian jemaat boleh ngomong gitu ya. 3 menit doa itu apa? Kita memperkaya doa itu macam-macam. Ada nggak apa-apa kalau kita bilang doa itu adalah minta pertolongan sama Tuhan, that's good ya. Doa itu harus humbling, rendahkan diri, that's good. Ini doa yang seperti apa nih? Ya, nah ya saya doa yang seperti apa?
Pertanyaan dari orang-orang adalah kenapa murid-muridmu, atau pertanyaan dari murid-murid, kenapa kami sudah berusaha mengusir juga, tapi tidak bisa. Lalu Tuhan mengatakan, jenis ini tidak bisa diusir kalau tidak melalui doa. Nah, padahal mereka sudah berdoa, doa yang seperti apa? Nah, kalau saya belajar dari sini, ini adalah doa, ya. Doa jenis apa nih? Ini adalah doa, perhatikan ya, doa yang menurunkan kuasa Tuhan ke dunia. Ini kisah ini, itu kalau dalam perjanjian lama, Elia berdoa, kemudian apinya turun, membakar itu persembahan korban. 400 nabi Baal, wah dia sampai ngiterin itu mesbahnya, tempat korban, sampai menoreh-noreh, melukai diri sendiri itu ya, sampai keluar darah, menyakiti diri, berdoa sama dewanya supaya kirim api gitu, tidak terjadi. Tapi Elia sendiri berdoa, Tuhan, aku mau supaya kuasa Tuhan terjadi, apinya turun, korbannya terbakar. Nah ini doa yang seperti ini nih saudara. Ini doa yang, ya ini kalau saya mau pakai kata mujizat atau miracles gitu ya, ini adalah doa yang menurunkan, membawa kuasa Tuhan turun. Ini terjadi. Wah ini ngomongnya agak sedikit karismatik sedikit nih ya, tapi that's it. Ini yang jenis ini ya tidak bisa jenis ini tidak bisa dihandle dengan human skill. Jenis ini tidak bisa, even a human skill of prayer cannot do it. Jenis ini tidak bisa dihandle oleh human power, tidak bisa. Jenis ini perlu kuasa Tuhan turun, nyamber sampai terjadi. Saya ingat waktu Navin ini, dulu saya ngobrol-ngobrol sama ya dia gembala saya, dia yang menikahkan saya juga, menikahkan kami gitu ya. Tapi dulu sebelum kita menikah, saya dengan Pak Gembala ini dulu sama-sama di jaringan doa nasional. Setiap kali ada pertemuan kita ngedraft. Jadi pertemuan doa nasional itu setiap kali, jadi kita jaringan doa nasional ketemu, setiap nama pertemuannya konsultasi dan lokakarya doa nasional. Yang datang leaders of the church, jadi bukan jemaat. Nah, kalau pertemuan seperti itu bukan retreat ini ya, konsultasi. Jadi semua ngomong gitu kan. Setiap akhir pertemuan kita mesti mengeluarkan draft. Kayak sidang raya GPIB, sidang raya HKBP. Setiap kali pertemuan selesai pasti ada resolusi. Ya, misalnya, dan biasanya itu resolusinya ada bau-bau politiknya kan. Misalnya sinode ini mendukung pemerintahan Jokowi misalnya gitu ya, atau mendukung Orde Baru gitu ya. Kita kalau pertemuan juga mesti ngedraft. Nah, karena ini doa, maka kita ngedraft. Kita pada malam terakhir kita rapat nih, panitia pengarahnya rapat, berdebat di situ. Kita mau doa buat apa? Kita bilang kita mau berdoa untuk revival happen in Indonesia. Waduh, jelaskan kebangunan rohani itu. Revival itu apa? Nah, revival itu apa pertanyaannya? Lalu Pak Gembala saya ini waktu itu belum jadi gembala, dia sharing. Revival kita pengen sesuatu terjadi di Indonesia, tapi bukan dari bawah, sesuatu yang dari atas. Sesuatu yang dari atas, Tuhan bekerja, bukan usaha manusia, tapi miraculously by God's hand. Gitu. Wah, ini saya masih ingat tuh ya, rapat itu. Itu mendefinisikan revival. Jadi waktu kita berdoa untuk Indonesia, minta kebangunan rohani, minta kalimatnya macam-macam kan, kebangunan rohani, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dan segala macam, itu kita sepakat waktu malam hari itu rapat, kita mengharapkan sesuatu yang dari atas happen to us, bukan sesuatu yang kita lakukan dengan kuat dan tenaga kita sendiri. This kind of prayer. Jadi kita berdoa yang seperti apa nih yang bisa ngusir setan ini? Berdoa yang mengharapkan kuasa Tuhan sendiri untuk bertindak dan berbuat. Saudara, kita perlu nih doa yang seperti ini ya. Kita perlu melatih diri kita untuk bisa berdoa yang seperti ini. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan, tolong ya supaya aku bisa dapat pekerjaan yang baik. Boleh nggak? Boleh saja berdoa minta pekerjaan yang baik. Tapi dalam otak kita, ya kalau Tuhan tidak tolong ya nanti aku juga dapat pekerjaan yang baik kok. Gitu kan? Ya. Nah,
eh, Tuhan tolong ya aku disembuhkan dari sakit flu ini, nggak enak sekali, tenggorokannya gatal, runny nose terus. Tapi di otak kita ya kita minum pakli tiap hari ya lama-lama sembuh sendiri gitu kan ya. Jadi bukan doa yang seperti itu yang bisa ngusir setan seperti ini. Doa yang betul-betul ini bukan lagi human tapi God's power datang dan bekerja, itu yang bisa mengubah situasi. Saya tidak tahu apa pergumulan hidup kita ya sehari-hari, tapi kalau itu belum terjawab gitu, barangkali saudara perlu doa yang seperti ini. Doa yang bukan lagi mengandalkan human power, human wisdom, tapi seperti Elia. Ya kalau 400 lawan 1 ya 1 pasti kalah gitu ya. Tapi siapa yang bersama dengan yang satu ini menentukan. Dan Elia bersama dengan Tuhan, Tuhan mengirim api, korbannya disambar habis, berkenan kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Saya harap firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Pentingnya buat kita sadar ya, hati-hati dengan musuh dalam selimut ya. Jangan merasa aman karena kita tidak ketemu dengan anak yang kerasukan, yang muntah-muntah, berbusa-busa mulutnya, yang banting-banting gitu ya. Karena seringkali iblis bekerja dengan cara disabling kita, ya, membuat kita lumpuh, membuat kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, membuat kita tidak mengerjakan atau tidak Tuhan memberi kita talenta dan karunia gitu ya. Maka itu Roh Kudus memberi karunia supaya kita pakai. Tapi roh ini, musuh dalam selimut itu disabling. Jadi karunia-karunia yang diberikan oleh kita di disabling sama roh ini. Yang kedua, percaya ya. Kita semua bilang percaya sama Yesus ya. Tapi mungkin kita perlu take 1 or 2 or 3 seconds untuk humbling ourselves dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong aku yang tidak percayain. Aku mau percaya sampai at that level, tapi seringkali kepercayaanku hanya 50, 75, 80, 90%. Dan yang ketiga, kita mungkin perlu berlatih untuk berdoa supaya ada revival, berdoa yang mengharapkan sungguh-sungguh kuasa Tuhan bekerja, bukan kekuatan manusia. Itu ya.